Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya, teruntuk hari ini pembelajaran untuk kelas 9. Ya, mohon maaf ya dengan kesempatan ini tentunya melihat, mereview ya sekaligus memperhatikan pengerjaan tugas kita yang kemarin sekaligus evaluasi yang kemarin. Tentu masih Ustadz menemukan belum sesuai dengan apa yang memang diarahkan terkait tentang pembelajaran bahasa Arab untuk ad-darsul awal, pembelajaran yang pertama. Maka penting untuk Ustadz menyampaikan tambahan sekaligus cara kisi-kisi lah untuk bisa memudahkan cara-cara untuk mengerjakan pembelajaran terkait tentang bahasa Arab yang insya Allah untuk pembelajaran yang pertama terkait tentang domir atau kata ganti. Sering sebetulnya Ustadz menyampaikan kepada siswa dan siswi untuk terus memperhatikan, menyimak sekaligus latihan. Namun kesempatan ini kita sama-sama fokus untuk pembelajaran awal, darsul awal, pembelajaran pertama, bab domir. Nah, dalam rangka memudahkan, insya Allah Ustadz ingin mempraktekkan, dan ini nanti juga dicontohkan oleh seluruh siswa dan siswi baik di rumah ya ataupun nanti ketika di sekolah ketika bisa dan dapat tatap muka. Yang pertama, Ustadz ingin menyampaikan terkait cara mudah untuk memahami domir. Ya, ketika Ustadz menunjuk angka 1, maka ya ini 1 dan untuk tangan ini adalah tangan kanan. Nah, angka 1 tangan kanan. Tangan kanan kita sebutkan bahwa ini laki-laki. Ini 1 adalah satunya laki-laki. Nah, paham ya? Jadi untuk tangan kanan ini adalah laki-laki dan satunya adalah laki-laki 1. Kemudian Ustadz tunjuknya ke arah belakang, berarti laki-laki 1 ke belakang berarti gaib, tidak bisa dilihat. Nah, kalau Ustadz tunjuknya ke depan ya, berarti ini masih laki-laki 1 dapat dilihat atau berhadapan. Paham ya? Nah, kemudian kita tambahkan yang lawannya. Yang pertama tangan kiri. Tangan kiri ini perempuan. Terus tunjuk jarinya 1 berarti 1 perempuan. Di belakang berarti gaib atau tidak terlihat atau tidak diajak bicara. Nah, berarti perempuan 1 tidak diajak bicara. Terus kalau nunjuk ke depan berarti perempuan 1 diajak bicara atau terlihat. Bisa dipahami ya? Insya Allah. Nah, kita praktekkan domirnya. Yuk sama-sama. Ingetin, tangan kanan yang Ustadz acungkan adalah laki-laki, tangan kirinya perempuan. Kalau 1 berarti 1 laki-lakinya, 1 perempuannya. Bisa dipahami ya? Nah, kalau misalkan ditambah 2 berarti 2 laki-lakinya. Kemudian tambah lagi 1, 3 laki-lakinya atau banyak. Paham ya? Nah, kalau 1 perempuannya, nih 2 perempuannya ditambah 3 perempuannya atau banyak. Paham ya? Nah, nanti perempuan banyaknya misalkan hadir, berarti Ustadz tunjuk ke depan atau ke belakang, berarti gaib tidak terlihatan. Kalau Ustadz laki-lakinya nunjuk 3, misalkan ada 3 laki-laki atau banyak, nunjuk ke depan berarti laki-lakinya hadir atau diajak bicara. Kalau nunjuk ke belakang berarti tidak diajak bicara. Yuk kita praktekkan, insya Allah mudah sama-sama. Ini mereview terkait tentang pembelajaran ad-darsul awal terkait tentang domir yang masih banyak kesulitan terkait tentang pembelajaran. Yuk sama-sama. Ustadz tunjuk ke belakang, ini kita namakan dengan domir huwa. Huwa dia laki-laki 1 tidak diajak bicara atau gaib.
Terus Ustadz tunjuk lagi 2. Huma, huma, huma. 2 laki-laki tidak diajak bicara. 3. Hum. Ya. 3, mohon maaf, 3 laki-laki yang tidak diajak bicara. Ya. Kemudian ini perempuan nunjuk ke belakang, 1 perempuan yang tidak diajak bicara. Hiya, hiya, hiya. Nah, kemudian nunjuk lagi 2, hiya, humma, humma, humma. Jadi 2 perempuan yang tidak diajak bicara. 2 perempuan yang tidak diajak bicara. Kemudian yang ketiga, hum, hum, hum. 3 perempuan yang tidak diajak bicara. Diulangi. Huwa, 1 laki-laki tidak diajak bicara. Hum, ya. Berarti kalau hum 3 berarti kan. Kalau huma, huwa, huma, berarti 2 laki-laki tidak diajak bicara. Hum, 3 laki-laki tidak diajak bicara. Hiya, 1 perempuan tidak diajak bicara. Huma, 2 perempuan yang tidak diajak bicara. Hum, 3 perempuan yang tidak diajak bicara. Paham ya? Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Nah, kemudian yang berikutnya angta. Angta berarti 1 kamu laki-laki diajak bicara. Angta. Sok sama-sama. Angta. Angta. 1 laki-laki diajak bicara. Kemudian kedua, angtuma. 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 Berarti 2 laki-laki diajak bicara. Angtuma. Kemudian angtum. 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 Berarti 3 laki-laki diajak bicara. Angtum. Paham ya? Nah, coba sama-sama. Angta, angtuma, angtum. Paham ya? 1 laki-laki, 2 laki-laki, 3 laki-laki diajak bicara. Karena Ustadz tunjuknya ke depan. Paham ya? Insyaallah. Jadi angta, angtuma, angtum. Nah, ini yang perempuan, angti. 1 perempuan diajak bicara. Angtuma, angtunna. Nah, ini angtuma, ini 2. Angtuma, angtunna, angtunna. 3 perempuan diajak bicara. Yuk sama-sama. Angta, angtuma, angtum. Angti, angtuma, angtuna. Nah, itu paham ya? Kemudian ana, saya. Saya, nahnu, saya menunjuk ke kita. Ana, saya. Nahnu ke kami, ke semua kami. Nah, kita coba secara lebih refleks ya, diulang. Untuk memahamkan pemahaman ini sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di pembelajaran awal. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Angta, angtuma, angtum. Angti, angtuma, angtunna. Ana, nahnu. Huwa, dia laki-laki 1 tidak diajak bicara. Huma, 2 laki-laki tidak diajak bicara. Hum, 3 laki-laki atau banyak tidak diajak bicara. Hiya, 1 perempuan tidak diajak bicara. Huma, 2 perempuan tidak diajak bicara. Hum, 3 perempuan tidak diajak bicara. Angta, kamu 1 orang laki-laki diajak bicara. Angtuma, 2 orang laki-laki diajak bicara. Angtum, 3 laki-laki diajak bicara. Nah, ini apa? Angti, kamu perempuan diajak bicara. Angtuma, kamu perempuan diajak bicara. Angtuna, kamu perempuan diajak bicara. Yuk sama-sama. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Angta, angtuma, angtum. Angti, angtuma, angtuna. Ana, nahnu. Bisa dipahami ya, insyaallah. Nah, untuk soalnya Ustadz kasih contoh ya, penjelasan dari pada soal. Contoh di sini ada kemarin halaman, dimulai soal dari halaman 7, 8 dan 9 ya. Kalau untuk halaman yang 7
memang itu pertanyaan dari soal cerita ya yang disampaikan mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti silahkan nanti simak bacaannya ya. Nah, kalau belum punya buku boleh ke temannya. Kemudian untuk halaman 8 dan 9 contoh. Di sini huwa. Kita tahu berarti huwa itu dia tidak diajak bicara satu orang laki-laki. Contoh di sini arafa, zahaba, qala. Nah, arafa, zahaba, qala. Nah, kemudian contohnya caroka, sakana, sakana. Kemudian kalau arafa untuk huma, arafa. Nah, untuk huma kalau dahaba, dahaba. Kalau untuk huma qala, qala, qala. Nah, itu tambah alif. Berarti dia dua laki-laki yang tidak diajak bicara. Kemudian kalau melihat ke atas jawabannya taroka. Berarti kalau huanya taroka, kalau humanya taroka, kalau sakana berarti sakana, paham ya? Nah, kemudian kalau untuk hum ya, hum. Contohnya arofu, dahabu, qalu. Arofu berarti arofu tambah fu. Nah, dahaba jadi dahabu, qala jadi qalu. Nah, itu untuk hum, 3 laki-laki yang gaib tidak diajak bicara atau banyak. Paham ya? Nah, kalau soalnya taroka berarti taroku. Kalau humnya sakana, sakanu. Kalau humnya sakana jadi sakanu. Paham ya? Nah, kemudian kalau hiya berarti hiya ya arafat dengan taknya arafat. Hiya berarti ya hiya. Hiya berarti untuk siapa? Tandanya kemana? Ini. Tadi kan huwa, huma, hum. Nah, hiya ke sini. Nah, hiya ke belakang. Jadi hiya itu satu orang perempuan yang tidak diajak bicara. Arafat. Arafahnya laki-laki berarti ya kalau perempuannya arafat. Kemudian dahaba jadi dahabat. Kemudian qala jadi qalat. Paham ya? Nah, kalau soalnya ada taroka berarti tarokat. Kalau sakana sakanat. Paham ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu jawaban bisa diisi semuanya kembali, dicek kembali ya. Ustadz inginnya semuanya bisa memahami terkait tentang kata domir. Insyaallah ketika kita terus belajar, ini salah satu cara mudah-mudahan kita bisa mereview pembelajaran Ad-Darsul awal. Karena berikutnya, pertemuan berikutnya adalah kita sudah masuk ke Ad-Darsul Tsani atau pembelajaran yang kedua. Itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.